Dan setelah dibunuh, mereka ini memasukkan tubuh Charlene ke dalam alat penggiling daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis yang umurnya itu masih sangat-sangat muda yang bernama Charlene Downes. Charlene Elizabeth Caroline Downes adalah seorang gadis berusia 14 tahun, di mana ia lahir pada 25 Maret 1989 di Midlands Barat, Inggris. Pada tahun 1999, ketika Charlene berusia 10 tahun, keluarganya pindah dari Midlands ke Blackpool yang ada di Lancashire. Charlene tinggal bersama kedua orang tuanya, Karen Downes dan Robert Downes, dan 3 orang saudaranya, terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Ayahnya ini merupakan pensiunan dari tentara. Charlene ini digambarkan sebagai sosok anak yang periang, anak yang ramah, tapi menurut informasi dia ini adalah anak yang sedikit nakal dan suka memberontak. Jadi ini terbukti dia ini dikeluarkan dari sekolah akibat perilakunya yang buruk. Singkat cerita, ketika dia berumur 14 tahun, tepatnya pada tanggal 1 November 2003, di mana hari itu bertepatan pada hari Sabtu, jadi hari weekend. Seperti biasa, Charlene ini akan bangun, kemudian dia akan mandi, kemudian sarapan. Setelah sarapan, dia akan menyempatkan waktu untuk menonton acara favoritnya pada hari itu. Setelah itu, dia bersiap-siap untuk pergi keluar, berjalan-jalan bersama temannya pada hari itu. Charlene pulang, di mana hari sudah mulai siang. Kemudian dia pamit ke ibunya untuk pergi ke acara minum teh bareng kakaknya yang bernama Rebecca dan akrab dipanggil dengan Becky, di mana mereka akan pergi pada jam 5.30 WIB sore itu. Ibu Charlene mengizinkan Charlene untuk pergi bersama kakaknya Becky. Nah, ternyata pada hari itu ibu Charlene yang bernama Karen tadi juga akan pergi pada hari itu, di mana dia akan pergi bekerja di jam 5 sore. Jadi ibu Karen ini bekerja menyebarkan selebaran atau menempelkan selebaran. Jadi pada hari itu ibu Charlene pergi, kemudian saudara-saudaranya juga pergi semua. Pada jam 6.30 Charlene, Becky, dan ibu mereka bertemu di jalanan tempat ibu Charlene ini menyebar atau memasang selebaran. Mereka sempat berbincang di sana. Mereka juga sempat singgah di McDonald. Di sana mereka berbincang tentang apa yang akan mereka rencanakan hari itu selanjutnya. Becky bilang ke ibunya bahwa dia akan langsung pulang pada hari itu. Kemudian Charlene bilang dia akan bertemu lagi dengan teman-temannya dan akan pergi ke kota menaiki sebuah bus, di mana Charlene ini akan bertemu dan pergi dengan kedua orang temannya yang bernama Natalie dan Natasha. Mereka ini berencana untuk hangout bareng gitu. Akhirnya Becky pun pulang ke rumah, kemudian Charlene dan ibunya tetap di McDonald, di mana Charlene ini menunggu temannya yang bernama Natalie dan Natasha tadi datang, dan ibunya Charlene yang bernama Karen tadi menemani anaknya di sana. Tak lama kemudian 2 orang teman Charlene datang, yaitu Natalie dan Natasha tadi, dan mereka pergi menaiki bus. Sebelum pergi menaiki bus, ibu dari Charlene berpesan kepada Charlene bahwasanya Charlene harus pulang di jam 10 malam pada hari itu. Dimana memang jam 10 malam ini adalah jadwal biasa Charlene ini harus pulang ke rumah. Sebelum berangkat pula, si Charlene ini sempat memeluk dan mencium ibunya dan mengiyakan peringatan dari ibunya, di mana dia harus pulang jam 10 malam pada hari itu. Setelah itu barulah mereka berangkat menaiki bus. Pada saat Charlene berangkat, Karen ini tidak mempunyai prasangka buruk terhadap anaknya, jadi dia ini tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anaknya. Dan mereka ini tidak tahu bahwasanya saat itulah terakhir Charlene terlihat. Setelah Charlene berangkat, ibu Charlene melanjutkan kembali pekerjaannya, yaitu menyebarkan selebaran. Dan ketika jam 10 malam, ibu Charlene pulang ke rumah. Dia menyangka bahwasanya anaknya sudah ada di rumah pada hari itu. Tapi ketika dia sampai di rumah, dia disambut oleh suaminya Robert di depan pintu, di mana suaminya ini bilang kalau anak mereka Charlene belum juga pulang pada malam itu. Karen ini sempat panik
dengan kabar yang dikatakan oleh suaminya. Namun setelah mengingat karakter Charlen ini yang nakal, kemudian dia juga mempunyai sifat pemberontak, akhirnya mereka mencoba menenangkan diri karena beberapa kali saat Charlen ini pergi, dia ini memang terkadang pulang terlambat. Dan karena mengingat itu, akhirnya pun kepanikan mereka ini tidak menjadi kepanikan yang berlebihan. Setelah 1 jam menunggu, ternyata Charlen ini tidak juga pulang pada malam itu, dan orang tuanya ini semakin khawatir terhadap keadaan Charlen. Mereka juga sempat menelpon Charlen tapi tidak diangkat oleh Charlen. Akhirnya karena sangat-sangat khawatir, ayah Charlen, Robert, memutuskan untuk mencari Charlen ke kota menggunakan sepeda motornya. Jadi dia menyusuri dermaga, kemudian mencari ke seluruh kota tempat biasa anaknya ini akan singgah, akan berkunjung. Namun dia tidak mendapatkan Charlen di sana. Setelah si Robert ini mencari Charlen kemana-mana, yang dia ini tidak menemui Charlen, akhirnya dia pun pulang tanpa Charlen bersamanya. Dan pada saat itu si Robert ini masih positive thinking. Dia mencoba menghadapi situasi ini dengan kepala dingin, tidak panik, tidak emosi. Kemudian Robert ini menenangkan Karen, istrinya, untuk supaya Karen ini tidak terlalu panik, jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir, dan mencoba berpikir mungkin aja si Charlen ini menginap di rumah temannya dan si Charlen ini lupa mengabari orang tuanya. Akhirnya setelah mencoba menenangkan pikiran mereka masing-masing, mereka pun pada malam itu beristirahat, tertidur pada malam itu, berharap keesokan harinya si Charlen ini akan pulang ke rumah. Akhirnya pagi pun tiba dan Charlen tidak juga pulang ke rumahnya. Tapi mereka ini kayak masih nunggu si Charlen karena itu memang masih pagi gitu kan. Dimana si Charlen ini tidak juga pulang. Akhirnya Robert ini pergi lagi menggunakan mobilnya pada hari itu untuk mendatangi rumah teman Charlen. Jadi satu-satu didatangi oleh Robert, ayah Charlen ini, dan menanyai apakah mereka tahu di mana Charlen berada. Dia juga mendatangi rumah teman Charlen yang bernama Natalie dan Natasha, di mana 2 orang temannya ini merupakan orang yang pergi bersama Charlen ke kota pada malam itu. Namun setelah didatangi, kedua temannya ini bilang pada malam itu sebenarnya mereka sudah pulang di jam 9.30 dan mereka meninggalkan Charlen sendirian di dermaga pada malam itu. Setelah itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak tahu lagi mengenai apa yang dilakukan Charlen di sana. Akhirnya si Karen ini menyadari bahwa ada yang tidak beres terjadi dengan anaknya. Mereka pun akhirnya menghubungi polisi, melaporkan anak mereka yang berusia 14 tahun menghilang. Namun karena menghilangnya Charlen ini belum terhitung 2 kali 24 jam, akhirnya polisi menyuruh kedua orang tuanya ini tetap menunggu di rumah, dan ketika sudah 2 kali 24 jam nanti si Charlen ini belum pulang, polisi ini menyuruh kedua orang tuanya ini baru melapor lagi ke polisi. Akhirnya karena polisi ini belum bisa menanggapi laporan mereka, kedua orang tua Charlen ini akhirnya pulang ke rumah dan menunggu Charlen, berharap Charlen akan pulang. Di minggu sore, orang tua Charlen ini tetap menunggu anaknya yang mereka berharap bahwasanya anaknya ini akan pulang. Namun ternyata di hari minggu sore itu, mereka menunggu sampai malam, Charlen tidak juga pulang. Kemudian Senin siang, di mana hilangnya Charlen ini sudah hampir 2 kali 24 jam dan mereka sudah menunggu selama itu, tapi si Charlen ini tidak juga pulang. Akhirnya karena sudah menunggu terlalu lama, kedua orang tua Charlen, Karen dan Robert ini pergi lagi ke kantor polisi untuk melaporkan anak mereka yang hilang. Dan pada saat itu karena sudah 2 kali 24 jam, polisi pun menanggapi laporan mereka. Kemudian segera bergegas mencari Charlen di tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Karen ini sempat berpikir mungkin saja anaknya ini kabur karena dia tidak mau kembali lagi ke sekolah. Tapi dia berpikir lagi karena selama ini Charlen ini walaupun nakal dan mempunyai sifat pemberontak, dia ini tetap sangat-sangat excited dengan dunia sekolah. Dan ketika dia tahu bahwasanya dia akan kembali lagi bersekolah, dia ini sangat-sangat senang dan sangat-sangat bersemangat pada saat itu. Jadi dia berpikir mungkin kayaknya ini bukan penyebabnya deh kayak gitu. Nah, karena pemikiran-pemikirannya ini, jadi kayak spekulasi-spekulasi yang timbul di dalam pikirannya, si Karen ini menjadi sangat-sangat khawatir dan berpikir mungkin aja ada yang tidak beres terjadi dengan anaknya Charlen. Setelah hilangnya Charlen dilaporkan ke polisi, hari pun berganti dengan hari, kemudian berganti lagi dengan minggu, tapi tetap tidak ada kabar sama sekali mengenai Charlen. Jadi di mana Charlen ini
bagaimana keadaannya ini tidak ada yang tahu sama sekali. Charlen ini menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan telepon terakhir atau SMS terakhir atau pesan-pesan terakhir. Akhirnya karena Charlen ini menghilang sudah berminggu, polisi pun membuat berita pengumuman tentang menghilangnya Charlen, di mana setelah polisi membuat berita tersebut, jadi ada orang-orang yang melapor kepada polisi bahwasanya mereka melihat Charlen. Jadi ada yang bilang mereka ini melihat si Charlen ini tertidur di jalanan. Kemudian ada juga yang mengaku melihat Charlen ini di dalam kereta api, kayak mau pergi ke suatu tempat gitu. Bahkan ada orang yang mengaku melihat tubuh seorang gadis yang diprediksi masih berusia 14 tahun dan mereka percaya bahwasanya itu Charlen tergeletak tidak bernyawa di atas rel kereta api. Setelah mendapatkan semua laporan itu, akhirnya polisi ini pun cross-check ke lokasi dan mereka sama sekali tidak menemukan bahwasanya itu Charlen. Jadi yang dikatakan orang-orang ini semua itu bukan Charlen gitu. Di tengah investigasi mengenai kasus hilangnya Charlen ini, ibunya Charlen ini yang bernama Karen tadi ini menyadari bahwasanya di semua koran yang mencantumkan tentang berita hilangnya Charlen ini sama sekali tidak memuat foto ataupun informasi detail mengenai Charlen. Kemudian karena hal ini dia pun menghubungi pihak surat kabar dan meminta mereka untuk mencantumkan foto dan semua detail mengenai Charlen. Di mana akhirnya permintaan ibu Charlen ini disetujui oleh pihak surat kabar. Nah, jadi sebabnya kenapa polisi ini tidak mencantumkan foto ataupun informasi detail mengenai Charlen. Jadi selama itu polisi ini sangat banyak mendapatkan laporan tentang hilangnya anak remaja seperti Charlen. Namun setelah mereka selidiki, setelah mereka ini menanggapi kasus tersebut, ternyata anak mereka ini tidak benar-benar hilang gitu. Jadi anaknya ini sekedar hanya kabur dari rumah karena mempunyai masalah pribadi dengan kedua orang tuanya. Dan setelah mereka ini melakukan meditasi terhadap orang tua dan anak tadi, akhirnya anaknya ini kembali lagi ke rumah. Jadi sebenarnya ini tidak menghilang, tapi anaknya ini kabur. Misalnya kabur ke rumah tetangga atau rumah teman-temannya atau rumah saudaranya kayak gitu. Jadi polisi ini mengira Charlen ini juga seperti itu. Namun ternyata kasus tentang Charlen ini berbeda dari kasus-kasus yang sebelumnya yang diterima oleh pihak polisi, di mana setelah berminggu-minggu Charlen ini tetap tidak pulang, tidak ada yang tahu di mana Charlen ini berada. Terlebih lagi ternyata si Charlen ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan kedua orang tuanya. Jadi tidak ada alasan si Charlen ini untuk kabur dari rumah. Akhirnya karena permintaan dari ibu Charlen tadi disetujui, berita tentang Charlen pun dimuat di seluruh surat kabar dan dimuat juga foto dan informasi detail mengenai Charlen. Mereka berharap hal ini dapat mempercepat si Charlen ini ditemukan. Namun ternyata yang menyedihkan, setelah semua hal itu dilakukan, si Charlen ini bertahun-tahun tidak pernah pulang lagi ke rumah. Dan tidak ada penjelasan mengenai apa yang terjadi dengan Charlen dan kemana si Charlen ini menghilang pada malam itu. Kasus ini tidak berkembang sama sekali selama 3 tahun lamanya, sampai pada akhirnya polisi menelpon kedua orang tua Charlen, Karen dan Robert, untuk datang ke kantor polisi, di mana pada saat itu polisi mengatakan kepada kedua orang tua Charlen bahwa sebenarnya Charlen telah dibunuh. Akhirnya kasus Charlen ini pun berubah dari kasus tentang orang hilang menjadi penyelidikan kasus pembunuhan. Polisi menangkap 2 orang tersangka, di mana kedua tersangka ini merupakan laki-laki. Tersangka pertama yang bernama Iyad yang berasal dari Yordania, berusia 29 tahun. Dia ini merupakan pemilik gerai makanan cepat saji yang ada di Blackpool. Sedang tersangka kedua yang bernama Muhammad Rafesi yang merupakan partner bisnis dari Iyad. Pada saat itu dia dituduh telah membuang tubuh Charlen. Namun anehnya pada proses penangkapan itu, polisi ini tidak mengatakan apapun kepada pihak keluarga Charlen. Jadi biasanya kan polisi ini akan mengatakan tentang apa yang dilakukan tersangka kepada Charlen, kenapa mereka ini bisa menangkap kedua orang tersangka ini. Jadi apa motif kedua orang tersangka ini akan disampaikan kepada keluarga korban. Namun saat itu polisi sama sekali
tidak mengatakan apapun kepada keluarga Charlen. Penyebabnya ternyata polisi ini belum bisa memastikan apakah kedua orang tersangka ini benar-benar membunuh Charlen, dan mereka ini kekurangan bukti mengenai kasus ini. Penyebab dan motif yang mereka temukan dalam kasus ini masih sekedar teori atau spekulasi saja. Jadi polisi pun menyampaikan teori mengenai pembunuhan Charlen ini, di mana teorinya adalah kedua tersangka ini membunuh Charlen, kemudian memotong-motong tubuh Charlen dan memasaknya, kemudian menjualnya menjadi daging kebab di gerai makanan cepat saji milik mereka. Akhirnya setelah ditangkap, kedua orang tersangka ini menjalani pengadilan, di mana pengadilannya ini dimulai pada Mei 2007, di mana pada saat itu polisi mendapatkan bukti mengenai teori yang mereka sampaikan di awal. Jadi ternyata polisi ini mendapatkan sebuah rekaman rahasia yang berisi suara kedua tersangka ini yang sedang berbicara mengenai apa yang sudah mereka lakukan terhadap Charlen. Polisi berhasil mendapatkan rekaman rahasia ini dari seorang laki-laki, di mana laki-laki ini merupakan saudara dari mereka. Menurut polisi, di dalam rekaman ini, Iyad dan Revis ini juga mengaku terlebih dahulu mereka melakukan seks kepada Charlen, kemudian membunuhnya. Dan setelah dibunuh, mereka ini memasukkan tubuh Charlen ke dalam alat penggiling daging dan menjualnya menjadi daging kebab di gerai makanan cepat saji milik mereka. Namun ternyata setelah diperdengarkan ulang tentang isi dari rekaman ini, si Iyad ini hanya mengatakan di dalam rekaman ini, aku telah membunuhnya. Jadi aku telah membunuhnya ini sebanyak 2 kali. Aku hanya marah. Kemudian si Reveshi ini menyaut perkataan dari si Iyad. Dia bilang tidak ada yang tersisa darinya. Dia di sini, dia sudah mati. Tidak apa-apa. Nah, ternyata di dalam rekaman ini mereka ini sama sekali tidak menyebutkan nama gadis yang mereka telah bunuh tadi. Karena hal ini akhirnya bukti ini dianggap kurang akurat dan sama sekali tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukum kedua orang tersangka ini. Jadi ternyata perkataan polisi mengenai apa yang terjadi terhadap Charlen ini sebenarnya cuma spekulasi belaka. Dari pengadilan ini terungkaplah fakta bahwasanya di daerah Blackpool, tempat di mana gerai makanan cepat saji, banyak sekali aktivitas eksploitasi pada anak yang disebut dengan dandanan lokal, termasuk juga di gerai makanan milik Iyad dan Reveshi ini. Hal ini terungkap setelah polisi melakukan wawancara terhadap 3.000 orang yang ada di sekitar Blackpool. Jadi menurut pengakuan orang-orang tersebut, pemilik gerai makanan cepat saji ini akan merawat anak-anak remaja dan memperkerjakan mereka, di mana ada 60 anak di sana yang umurnya itu berkisar antara 11 sampai 15 tahun. Jadi kategorinya itu masih sangat-sangat remaja. Nah, jadi pemilik gerai makanan ini akan memberikan makanan secara gratis dari gerai mereka. Kemudian mereka juga akan memberikan alkohol gratis, rokok gratis, narkoba gratis, di mana sebagai balasannya adalah mereka atau anak-anak ini harus melakukan pelayanan seksual terhadap pemilik gerai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana selama ini polisi ini sampai tidak tahu mengenai hal ini. Orang-orang di sekitar Blackpool ini juga terkesan acuh dengan hal ini. Jadi polisi ini antara dia nggak tahu atau memang polisi ini memang pura-pura nggak tahu gitu. Dan mencuat setelah kasus menghilangnya Charlen ini ada. Nah, ternyata si Charlen ini merupakan salah satu anak dari 60 anak yang dirawat dan mengalami eksploitasi oleh pemilik gerai makanan di Blackpool tadi, di mana si Charlen ini sudah mengalami hal ini selama setahun sebelum akhirnya dia menghilang. Jadi rekaman dan fakta yang terungkap tadi diharapkan polisi untuk menjadi bukti dan menjatuhkan hukuman kepada kedua orang tersangka, Iyad dan Reveshi tadi, terkait pembunuhan Charlen. Namun karena bukti yang mereka ajukan ini tidak akurat, mereka juga tidak mampu, tidak bisa menemukan di mana tubuh Charlen ini berada. Jadi kalau memang misalnya si Charlen ini dibunuh, polisi ini setidaknya harus menemukan di mana mayat Charlen berada. Tapi dalam kasus ini polisi sama sekali tidak bisa menemukan di mana sebenarnya mayat Charlen kalau memang dia dibunuh ini berada. Akhirnya karena semua itu, juri di pengadilan gagal dalam mencapai putusan. Dan setelah itu sidang ulang dijadwalkan kembali, namun akhirnya kedua tersangka tadi, Iyad dan Reveshi ini dibebaskan karena menurut penuntut sangat banyak sekali kekurangan pada audio rekaman yang dijadikan bukti tadi. Jadi kayak kasusnya si Charlen ini sangat-sangat
rumit, sangat-sangat berbelit-belit gitu. Dikarenakan hal ini pula, kedua lelaki tadi ini mendapatkan kompensasi sebesar 250.000 pound akibat salah tangkap. Tapi menurut aku aneh juga sih, karena kan memang di dalam rekaman ini memang mereka tidak menyebutkan nama Charlene gitu kan. Tapi tetap aja gitu, ini kan suara mereka. Dan mereka sudah mengakui bahwasanya mereka ini membunuh seseorang gitu. Kalaupun mereka ini tidak diadili karena membunuh si Charlene, tapi setidaknya mereka ini harus diadili karena memang sudah membunuh nyawa seseorang gitu loh. Dan itu sudah diakui mengenai audio rekaman ini. Jadi kayak sedikit aneh aja gitu. Kenapa si kedua tersangka ini dibebaskan begitu saja? Atau setelah diperdengarkan lagi rekaman audio tadi ini belum jelas apakah ini memang suara mereka atau bukan gitu. Jadi tidak ada yang tahu mengenai hal ini. Sekitar seminggu setelah jadwal ulang sidang tadi dibatalkan, Karen dan Robert ini mengalami pertengkaran hebat, di mana akhirnya Karen ini menusuk suaminya, namun akhirnya Robert ini mengerti tentang perasaan istrinya yang pada saat itu sedang sedih, sedang frustasi karena kehilangan anak mereka, dan dia mengatakan bahwasanya istrinya ini tidak bermaksud untuk menusuknya seperti itu. Akhirnya dia pun tidak ingin menggugat istrinya dan tidak ingin membalasnya dengan amarah pula. Kedua orang tua Charlene ini ternyata merupakan anggota EDL, di mana EDL ini adalah singkatan dari English Defense Liga. Artinya itu Liga Pertahanan Inggris, di mana organisasi ini menyuarakan tentang hak asasi manusia, di mana mereka menuntut hak asasi manusia atas Charlene dan mereka ingin sidang mengenai kasus Charlene ini dijadwalkan kembali, diulang kembali, dilakukan kembali. Dalam hal ini, kedua orang tua Charlene dan teman-teman mereka yang bergabung dalam EDL ini, mereka menganggap bahwasanya Iyad dan Reveshi ini adalah anggota dari Muslim ekstremis. Jadi mereka ini merasa terancam dengan hal itu dan mendesak polisi untuk menangkap mereka. Namun usaha mereka ini sama sekali tidak membuahkan hasil, di mana akhirnya keluarga Charlene ini merasa kedua tersangka ini sepertinya dilindungi oleh polisi gitu. Semenjak hal itu terjadi, kasus Charlene ini terus saja berlanjut sampai pada tanggal 1 Agustus 2017, polisi menangkap seorang lelaki yang berusia 51 tahun yang bernama Nigel Lloyd, di mana Nigel ini tinggal di Blackpool sebelum Charlene menghilang. Di sana dia punya sebuah kafe kecil, namun polisi menaruh curiga terhadap Nigel ini karena setelah Charlene diberitakan menghilang, dia ini tiba-tiba saja meninggalkan usahanya, meninggalkan bisnisnya yang ada di Blackpool, kemudian dia pindah ke kota lain. Setelah dia ditangkap, dia ini dibebaskan 2 hari kemudian karena polisi tidak mempunyai bukti apapun mengenai bersalahnya Nigel. Akhirnya setelah 14 tahun menghilangnya Charlene, polisi mendapatkan sebuah rekaman CCTV di mana Charlene terlihat terakhir kali. Namun CCTV ini sama sekali tidak membantu untuk berkembangnya kasus ini karena memang kasus ini sudah sangat-sangat lama, sudah 14 tahun. Jadi bayangkan sudah 14 tahun baru ketahuan ternyata ada CCTV yang selama ini tidak dilihat oleh polisi dan itu tersimpan di dalam arsip. Dan CCTV ini sempat dirilis oleh polisi, padahal kalau saja polisi ini cepat menemukan CCTV ini dan merilisnya tidak lama setelah menghilangnya Charlene, otomatis CCTV ini akan sangat-sangat membantu dalam menemukan Charlene. Jadi bakalan ada orang yang muncul sebagai saksi dan mengatakan di mana Charlene berada, di mana Charlene terakhir kali terlihat. Namun karena sudah 14 tahun, CCTV ini sangat-sangat tidak berguna dalam perkembangan kasus ini. Akhirnya kasus ini pun sampai saat ini belum menemukan titik terang, jadi belum dapat terpecahkan. Di mana jasad Charlene, mereka tidak dapat menemukannya. Kemudian siapa yang membunuh Charlene? Kalau memang Charlene ini terbunuh, siapa yang membunuh Charlene? Di mana jasad Charlene? Mereka tidak dapat memecahkannya. Oke, bagaimana menurut kalian tentang cerita Charlene? Apakah memang dia ini benar-benar dibunuh? Karena kalau misalnya memang dia tidak dibunuh sepertinya, selama 14 tahun, dia otomatis akan merindukan ibunya, akan merindukan ayahnya, akan merindukan keluarganya semua. Dan kalau memang dia ini dibunuh, di mana jasadnya gitu? Apakah memang dia sesuai dengan spekulasi polisi tadi, tubuhnya ini dimasukkan ke dalam penggilingan, kemudian dijual menjadi daging kebab, dan bayangkan aja, daging kebab itu dimakan oleh orang-orang yang ada di daerah Blackpool.
bagaimana terkejutnya mereka, bagaimana syoknya mereka kalau mereka tahu tentang hal itu. Semoga kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, jauh dari hal-hal yang sangat-sangat mengerikan seperti ini. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur dan menambah informasi mengenai kasus-kasus mengerikan yang pernah terjadi. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih rajin lagi untuk upload video terbaru. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian gak merinding sendirian. Oke, sebelumnya aku mohon maaf kalau aku ada salah kata, salah informasi, salah ekspresi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.